Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titania Aprilia Dewi dengan NBI 14623000079 dari kelas R. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal yang diberikan untuk UTS pada mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer. Ini saya sudah buka filenya berupa PowerPoint. Di sini berisikan tentang rules yang akan kita laksanakan ya, dan ada beberapa soal dari arsitektur jaringan ataupun dari soal subnetting. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan membacakan sedikit rules atau hal yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan soal berikut ini ya. Yang pertama, X adalah angka pada digit ke-9 pada NPM saya. Y-nya sendiri adalah angka pada digit ke-10 pada NPM saya. Dan hasil pengerjaan berupa video dengan menampilkan wajah mahasiswa, menggunakan aplikasi OBS untuk mempermudah proses perekaman juga. Konten video berupa penjelasan jawaban dari soal ETS, durasinya minimal 10 menit, dan diupload di YouTube. Sertakan juga link video yang dapat diakses dan bisa diletakkan dalam file PDF. Oke. Saya akan menunjukkan beberapa soal yang diberikan, seperti halnya soal berikut ini dari arsitektur jaringan, terdiri dari 3 soal. Yang pertama, saya disuruh untuk menjelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Yang kedua, saya diperintahkan untuk menjelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Yang ketiga, jika diharuskan untuk memilih antara OSI dan TCP, model mana yang akan saya pilih, dan menyertakan alasannya juga. Untuk soal berikutnya ada soal subnetting ini ya, terdiri dari 4 soal. Soal pertamanya, jika saya diberi alamat jaringan 192.168.YX, YX ini tadi kita lihat poinnya, YX ini berarti berupa NBI saya atau NPM saya. Untuk nilai X ke-9 dari digit NBI saya itu 79. 7, yang ke-7. Untuk Y-nya sendiri pada digit ke-10 NPM saya yaitu 9. Sedangkan di sini YX berarti nilainya 97. Ya, 97 0/24. Sebutkan berapa jumlah network host serta rentang IP untuk hostnya. Yang kedua, jika saya diberi alamat 172.16.0.0/16, jika dibutuhkan sejumlah X1 subnet, subnet garing 16 harus diubah menjadi subnet apa? Yang ketiga, jika saya memiliki alamat jaringan 172.16 YX yaitu 97 0/24, tentukan network address dan broadcast address-nya untuk subnet tersebut. Yang keempat, untuk alamat IP 192.168.20 0/2x, berapakah jumlah host yang tersedia di persubnetnya. Oke, ini saya sudah jawab tapi berupa file dokumen. Jadi saya bisa tunjukkan, saya split layar ya di sini ya. Sebentar. Nah, ini saya split layar aja. Seperti ini. Nah, jadi di sini ini ada file PowerPoint, sedangkan di sini ada file dokumen yang jawaban dari soal-soal ini ya. Oke, yang pertama saya akan jawab dari soal arsitektur jaringan dulu ya. Oke.
Seperti yang saya paparkan pada file dokumen berikut ini, uh, saya akan menjelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model, yaitu OSI memiliki 7 layer. Dari yang pertama yaitu physical layer, atau artinya mengirim bit data melalui media fisik, yaitu berupa kabel dan sinyal. Ini ya poin pertama ya. Poin yang kedua yaitu ada data link layer yang mengatur komunikasi antar perangkat di satu jaringan lokal, yaitu MAC address, framing, atau error detection. Yang ketiga, ada juga network layer, yaitu menentukan jalur pengiriman data antar jaringan IP, addressing, routing. Yang keempat, ada transport layer, yaitu menjamin keandalan dan urutan pengiriman data seperti TCP atau UDP. Yang kelima, ada session layer, yaitu mengelola sesi komunikasi antara aplikasi. Dan yang keenam, ada presentation layer, yaitu menerjemahkan data seperti enskripsi, kompresi, ataupun format data. Yang ketujuh, ada application layer, yaitu interface secara langsung untuk aplikasi pengguna HTTP, FTP, ataupun SMTP. Yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan antara OSI dan TCP. Untuk perbedaannya sendiri, pada jumlah layernya, OSI model memiliki 7 layer dan TCP memiliki 4 layer. Untuk urutan pengembangannya sendiri juga OSI lebih ke teori lalu mengimplementasi. Sedangkan TCP yaitu berbanding terbalik, implementasi dulu baru teori. Untuk strukturnya sendiri, OSI lebih rinci dan modular, sedangkan TCP lebih praktis dan simpel. Untuk layer atasnya sendiri, OSI presentation dan sessionnya ada, sedangkan untuk TCP digabung di application. Nah, jadi untuk kesimpulannya, OSI itu lebih detail, sedangkan TCP itu lebih praktis dan digunakan luas di internet saat ini. Lanjut. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari soal arsitektur jaringan, yaitu soal ketiga. Jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP, model mana yang saya akan pilih? Sertakan dengan alasannya, oke? Saya akan memilih TCP. Kenapa? Karena TCP sendiri merupakan standar de facto yang digunakan di internet saat ini. Yang kedua, alasan saya juga lebih sederhana saja. TCP itu memiliki 4 layer dan sangat mudah diterapkan. Untuk alasan lainnya mungkin TCP lebih saat ini ya, perkembangan saat ini sudah diimplementasikan dalam berbagai sistem operasi dan perangkat jaringan. Adapun TCP juga kompatibel dengan protokol populer seperti HTTP, TCP, IP, ataupun UDP. Jadi kesimpulannya, model TCP atau IP ini lebih aplikatif. Sedangkan OSI bagus untuk pemahaman konsep teorisnya. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sama-sama memiliki TCP dan OSI sama-sama memiliki keunggulan, memiliki kekurangan dan kelebihan. Silakan disesuaikan ke masing-masing pihak yang Oke, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai soal subnetting. Untuk soal subnetting sendiri ini cukup banyak ya, soalnya ada 4. Saya akan menjawab soal pertamanya dulu. Di sini soalnya, jika saya diberi alamat jaringan 192.168 YX atau 97 sesuai NPM saya, 0/24, sebutkan berapa jumlah network
host serta rentang IP untuk hostnya. Nah, untuk alamatnya sendiri tadi, yang 192.168.97.024 ini kan masuk untuk kelas C, dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Untuk jumlah host per subnetnya sendiri, di sini tertulis bahwa 2 kuadrat 8 kurangi 2 sama dengan 254. Untuk jumlah networknya sendiri hanya 1, karena subnet ini tidak dipecah lagi. Sedangkan untuk range IP hostnya, IP pertamanya di sini tertera dengan angka 192.168.97.1. Sedangkan untuk IP terakhirnya yaitu 192.168.97.254. Untuk broadcast address-nya sendiri yaitu 192.168.97.255. Jadi kesimpulannya pada soal pertama ini, jumlah networknya yaitu hanya 1, jumlah hostnya yaitu 254, untuk rentang IP hostnya dari 192.168.97.1 sampai 192.168.97.254. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pertanyaan soal yang kedua. Jika saya diberi alamat 172.16.0.0/16, jika dibutuhkan sejumlah 64 subnet, subnet garing 16 harus dirubah menjadi subnet apa? Oke, di sini di PowerPoint-nya kan jumlahnya X1, itu belum diberi nilai, jadi saya memberi nilainya 64. Ini bebas nilainya, tapi saya ambil 64 subnet. Jadi di sini ada perubahan ya. Yang alamatnya awalnya ini 172.16.0016, dia termasuk kelas B dengan default subnet masknya 255.255.00, maka jumlah subnetnya dibutuhkan sebesar 64. Lalu kita cari jumlah bit tambahannya dengan cara log 2 dalam kurung 64 sama dengan 6 bit tambahan. Nah, hasil dari subnet mask barunya sama dengan 16 ditambah 16 sama dengan garing 22. Jadi, untuk hasil subnet masknya sendiri yaitu 255.255.252.0. Kesimpulan dari soal kedua ini, agar dapat 64 subnet dari 172, 16, 00 garing 16, ubah subnet menjadi garing 22. Saya akan melanjutkan untuk jawaban yang nomor 3. Jika saya memiliki alamat jaringan sebesar 172.16.7.0/24, tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Yang tertera di sini untuk alamat IP-nya sendiri 172.16.7.0/24 yaitu masuk kelas B tapi di subnet menjadi garing 24, maka hasil subnet maksnya yaitu 255.255.255.0 dengan network address-nya 172.16.7.0 dan broadcast address-nya 172.16.7.255. Kesimpulan dari soal ketiga ini yaitu network address sama dengan 172.16.7.0, broadcast address-nya sendiri sebesar 172.16.7.255. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal yang keempat, yaitu jika alamat IP 192.168.20.0/28, berapa jumlah host yang tersedia per subnetnya. Nah, tersini untuk perhitungannya jika prefiksnya 28, maka sama halnya dengan 32 dikurangi 28 dengan hasil 4 bit untuk hostnya. Maka jumlah hostnya sendiri terhitung dengan cara 2, 4 kuadrat dikurangi 2 sama dengan 14. Maka kesimpulan dari soal nomor 4 ini yaitu jumlah host per subnetnya adalah 14 host.
Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi soal subnetting dan soal arsitektur jaringan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.